Yang pertama, pengertian elemen-elemen komunikasi. Menurut Wikipedia, kata elemen berasal dari kata Latin elementum, yang berarti bagian-bagian dasar yang mendasari sesuatu. Berarti, elemen komunikasi adalah bagian-bagian dasar yang mendasari sesuatu komunikasi atau bisa disebut dengan dasar komunikasi. Menurut Haralason, terdapat 5 unsur elemen komunikasi, yaitu who, say what, in what channel, whom, and with what effect. Tanpa adanya elemen komunikasi, kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan baik. Ada komunikator, pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan pada komunikan dalam proses komunikasi. Komunikator juga bisa disebut dengan seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Kemudian ada channel, media yang digunakan open komunikator untuk membantu proses pengiriman pesan kepada khalayak atau penerima pesan. Jenis pesannya pun dapat membantu komunikator untuk menentukan media apa yang tepat untuk digunakan. Kemudian yang ketiga ada pesan, apa yang kita sampaikan kepada penerima dari sumber atau isi informasi, seperti simbol verbal atau non-verbal, yang mewakili perasaan, nilai, gagasan maksud sumber tersebut. Kemudian yang keempat ada komunikan, pihak penerima pesan dalam sebuah proses komunikasi. Dalam hal ini, komunikan dapat berupa seseorang individual, kelompok, dan bahkan juga bisa publik yang belum saling mengenal. Kemudian yang kelima ada efek, perubahan perilaku manusia setelah diterpa pesan media massa. Karena fokusnya pada pesan, maka efek haruslah berkaitan dengan pesan media yang disampaikan media massa tersebut. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke level komunikasi. Level komunikasi merupakan tingkatan komunikasi berdasarkan jumlah orang yang terlibat dalam sebuah proses komunikasi. Yang pertama ada komunikasi intrapersonal. Komunikasi seseorang dengan dirinya sendiri. Tipe komunikasi intrapersonal ini sama halnya dengan proses berpikir, yaitu ketika seseorang secara sengaja mengirimkan informasi pada dirinya untuk menganalisis sebuah situasi dan mengambil sikap atau keputusan. Yang kedua ada komunikasi interpersonal. Komunikasi yang merujuk pada interaksi antara dua orang secara tatap muka yang tujuannya untuk berbagi informasi, pendapat, gagasan, dan ide. Yang ketiga ada komunikasi kelompok. Sekumpulan orang yang mempunyai tujuannya bersama yang berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuannya bersama, mengenal satu sama lain, dan melihat mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Yang keempat ada komunikasi organisasi. Komunikasi yang pada umumnya membahas struktur dan organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi, dan proses pengorganisasian serta budaya organisasi, atau juga bisa dikatakan sebagai perkumpulan yang terdiri atas bagian yang di dalamnya terdapat aktivitas kerja untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima ada komunikasi massa. Komunikasi massa lebih merujuk pada penerima pesan yang berkaitan dengan media massa. Dengan kata lain, massa yang mempunyai sikap dan perilakunya berkaitan dengan peran media massa. Maka dari itu, massa lebih merujuk kepada khalayak, audiens, penonton, pemirsa, atau pembaca.